Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Rizky Rahmatia Batuna dengan NIM 230904618 akan mengerjakan soal 1 modul 4. Pertama-tama dibuka AutoCAD dengan drawing baru, lalu diatur unit. Seperti biasa, untuk mengatur skala yang diinginkan, dengan length bagian presisinya 0,00, batu atur scale-nya cm, sama rating internasional, oke. Unitsnya udah teratur. Batu nyalakan orto, dan kita buat sketsa denah yang diinginkan. Saya bikin rectangle dengan luas denah 15.000. 0,00, di tab, baru lebarnya 10.000 ya. Enter. Udah, ini karena terlalu zoom in, jadi kita zoom out. Udah, lalu kita pakai toolline untuk membuat batas-batasan denah. Mulai dari ujung sini, dari ujung endpoint kiri atas, ke bawah buat lebarnya 5.000 atau 5 meter. Lalu tarik ke sini selebar 5.000 meter, 5.000 cm juga. Tarik ke atas, tutup. Lalu sama 5.000 juga. Karena ini tadi panjangnya 15.000 atau 15 meter, ini bisa dibagi 3. 5.000, 5.000 cm. Itu. Ini sebenarnya nggak selebar ini, jadi kita tarik lagi garis sepanjang 3 meter atau 3.000 cm. Nah, waktu kita tutup sampai sini deh, karena lebar kamarnya sama. Jadi tutup. Lalu kita buat garis line. Ini bisa dihapus aja sih. Oke. Baru kita buat lebar. Ini saya berencana buat ruang toilet umum dengan lebarnya 3.000 cm. Baru oke, tutup. Ini batas ruang buat WC atau toiletnya. Berarti ini sebagai kamar utama, kita buat jarak ininya, ruang kamarnya selebar 5.000 atau 5 meter. Dari ke atas, dari ke atas ini sepanjang 4.000, cuman kita mau lebihin sedikit untuk ruang. Itu saya kasih 800 cm atau 0,8. Nih segini. Salah deh. 800. 1.800. Oke, batu tutup. Ditemukan garisnya. Belum, baru kita lanjut buat ruang tamunya di sini. Cuman kita nggak sampai ujung tarik lainnya, tapi kita buat sebesar 3 meter atau 3.000 cm batu tutup. Di sini ada ruang buat balkonnya ya guys. Sudah membuat denah seperti ini. Kita save juga guys, yang hilang aja sih. Oke, kita buat untuk kamar mandi dalamnya dengan lebar atau tinggi 2.000 cm, berkanan 3,5 atau 3.500. Tutup. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat pasak dan dinding. Nah, dinding dulu ya. Dengan cara klik tool rectangle pada bagian draw. Kita agak sampingkan dikit. Lalu bikin pasak dulu aja deh ya. Ntar saya ukur dulu
kira-kira pasaknya mau segede apa. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat pasak. Jadi pertama-tama kita buat layer dulu, layer baru dengan klik ini tadi. Oke, layer barunya dinamai dengan pasak. Layer baru ini untuk mempermudah dalam pewarnaan bagian-bagian pada layer tertentu. Oke, udah di close. Jadi kita buat pasak dengan tool rectangle dengan lebar panjang diinginkan. Pada saat ini saya membutuhkan yang 450 untuk menyesuaikan dengan lebar panjang dari denah. Kita paskan dulu untuk memastikan saja. Oke, tidak besar, tidak kecil banget. Oke, lanjut kita buat circle di tengah kotak dengan radius yang diinginkan. Saya ingin 140 saja. Klik enter, lalu bisa dengan klik hatch dan solid untuk mengisi bagian pada gambar secara otomatis. Kita close, kita klik block, enter, lalu select object, kita blok objek yang ingin diatur, klik pick point di bagian tengah. Oke. Oh ya, jangan lupa dikasih nama dengan pasak. Oke. Baru ini nggak akan kita apa-apakan karena hanya pasak, tidak diatur stretchnya, jadi kita langsung close dan pasak akan muncul pada menu insert. Oke, lanjut. Kita dapat move objek pasak ke setiap pertemuan sudut yang ada pada denah. Caranya untuk memasukkan benda yang sama dengan klik insert, lalu langsung ya pindahkan. Ini bisa di-pause sih. Kita kan pasang pasak ke seluruh pertemuan sudut. Baik, setelah terpasang semua pasak pada setiap pertemuan sudut di denah, kita dapat membuat dinding. Pola dinding, pertama kita buat layer baru, ini udah ada layer baru. Di rename aja, mana sih ini ya, dinding. Oke, krem kekuningan atau keorenan, klik OK, di exit. Lalu bikin dinding dengan tool rectangle. Untuk panjangnya terserah, bisa atur 2 meter saja dulu. Atau dari 2000 cm, lalu dengan lebar 450. Enter. Lalu buat lagi rectangle dengan lebar yang sama ya. Oke, kita buat tool dengan rectangle lagi. Lebarnya 2000, tingginya 250 deh. Oke. Lalu dipindah dinding kecil, maksudnya persegi panjang kecil ke persegi panjang besar. Ini langsung rata. Kemudian kita pilih tool hatch, lalu sembarang tag hatch-nya antara ANSI 31 dan ANSI 32, tapi kalau saya memilih ANSI 3.1. Lalu dikecilkan line type scale-nya ini. Setelah dibuat objek dinding seperti ini, kita atur blok objek di select, lalu di enter, kemudian pick point di tengah sini, lalu oke atau enter. Oh ya, diberi nama. Yang udah diberi nama, dari oke. Dan tadi dilain, tapi kami asalnya pick point pick point bunyi kan seperti panjang untuk harus mengatur distance, untuk patches dan match. Kita pilih distance 1, berapa satu arah, katanya mau di kanan, mau di blok, seperti ini untuk blok keseluruhan. Lalu di enter. Lompat pada sama pada sisi depannya. Oke. Close, di save change as dinding. Kemudian dites apakah beneran bisa nge-stretch
Yap, bisa. Ini berhasil dindingnya kamu ke sini. Kemudian kita panjangkan. Kemudian lakukan pada hal yang sama pada semua dinding. Dari buat dinding-dinding disusun dan dipasangkan dengan pasak. Kemudian layar sama sebenarnya bisa dihapus, cuma nanti saja. Kemudian kita membuat menambahkan elemen-elemen berupa pintu dan masing-masing ruangan. Jadi di sini rencananya adalah untuk toilet atau kamar mandi dalam dan kamar mandi umum. Kemudian di sini adalah open kitchen. Di sini adalah kamar utama. Kemudian ini kamar kedua, dan ini kamar ketiga. Kemudian di sini adalah ruang tamu dan di sini adalah kamar mandi atau toilet umum. Dan di sini space yang terputus ini adalah rencana untuk space buat pintu. Jadi cara menambahkan elemen pertama kita ketik insert, kemudian kita pilih ini untuk menambahkan elemen-elemen yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian kita pilih pintu, misalnya open, taruh di sini, kita pilih bikin layer baru untuk pintu. Beri nama pintu. Oh ya, jangan lupa layarnya dipilih dahulu. Oke, setelah sudah terpilih layar, kita dapat memilih pintu sesuai keinginan dengan warna yang sudah ditentukan pada layar pintu ini. Lalu karena pintu ukurannya kecil, saya render terlebih dahulu. Setelah di mirror, baik, setelah sudah di mirror, kita pilih objek lalu scale, betul, pilih ujung sini untuk membesarkan ke arah kanan, seperti itu. Lalu objek sudah jadi dengan ukuran yang diinginkan. Lalu dibuat untuk pintu yang lain dan tambahkan objek yang lain. Misalnya saya ingin membuat WC atau toilet. Jadi kita pilih ini pada insert, baru kita open, taruh di sembarang, kita close terlebih dahulu, lalu buat layar baru untuk toilet atau kamar mandi. Klik layer kamar mandi, kemudian kita pilih di sini misalnya. Oke, temu. Lalu buat wastafel dan teman-temannya. Pokoknya langkah pada ruangan sama, tinggal dibedakan layarnya. Jadi kita buat layar semua ruangan dulu. Lalu kita selanjutnya membuat ipal dan saluran septic tank. Pertama, kita buat dulu ipal dan septic tanknya di layar baru. Misalnya septic tank dengan warna ini, kuning kecoklatan. Berarti kita buat kotak, kita pilih dulu layarnya. Kotak dengan ukuran, coba kita 200, ya, kurang lebih segitu. Bisa digedein sedikit. Bisa 1000 kali ya. Oke, itu
Lalu kita buat layer baru untuk PDAM rectangle. Anggap saja PDAM-nya dari depan sini. Dan pipanya dengan menggunakan tool line menyambung dipilih line type, garis-garis yang ingin diberikan line type. Oke, sudah. Garisnya putus-putus, lalu yang PDAM juga bisa. Lupa di trim. Oke, PDAM sama kita select dulu. Setelah udah, kita close baru untuk menambahkan keterangan PDAM dan ST atau substring kita pilih ini multi-line text. Lalu ketik PDAM. Oke, 300. Pindah ke septic tank dengan langkah yang sama. Oke, sudah selesai. Kita save. Lalu untuk memberi keterangan pada setiap ruangannya, keterangan lebarnya kita pilih dimension, lalu klik pada setiap pusat pasak. Karena keterangannya terlalu kecil, jadi kita pilih trim style untuk mengatur ukuran dari keterangan ukuran. Ya, itulah. Saya 400. Klik OK, kita set current baru close. Nah, sudah terlihat lebih jelas. Lalu lakukan pada setiap ukuran. Dan untuk menyimpan dalam bentuk PDF, kita klik ketik plot. Lalu atur ini dengan format bagian PDF, butuh window untuk spesify gambar bagian gambar yang ingin diambil. Klik kiri pada mouse, betul pilih ini, pecat. Hanya ini. Kualitinya kita ke maksimum agar jelas ini. Drawing orientation landscape. Dan klik apply, oke. Lalu disimpan, misalnya langsung. Dan terbuka. Cing-cing, jadi file PDF-nya untuk denah yang saya buat. Soal 1. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan atau kekurangan dalam pembuatan gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Nuraini Hanum. Saya berasal dari kelompok 3.4 dengan NIM 23090464. Di sini saya mengerjakan soal 2 tentang denah. Jadi pertama-tama sebelum memulai penggambaran, kita harus seperti biasa kita harus mengatur skala terlebih dahulu. Yaitu kita ketik units. Nah, baru kita atur ini desimal 0,00, habis itu centimeter internasional, udah kita klik OK.
Lalu untuk membuat denah ini, sebelumnya kita akan membuat sketsa. Sketsa denahnya yang mau seperti apa. Di sini saya menggunakan skala 1:1000 alias 1000 di AutoCAD dan 1 meter di lapangan. Baik, jadi yang pertama itu buat garis lurus menggunakan tool line. Kita nyalain ortho dulu biar enak garis lurusnya. Hmm. Garis lurus ke vertikal ke atas dengan panjangnya 15.500. Setelah itu kita tarik garis lagi yang atas dan di ujung sini. Dengan panjang 18.000. Oke. Setelah itu kita tarik garis ke bawah sepanjang 4.000. Ini untuk membentuk rumah-rumahnya. Itu kita bentuk dulu sisi luar baru kita bentuk ruangan yang bagian dalam. 4.000 sebenarnya. 4.000 habis itu 4.000 lagi ke kanan. Hmm, baru ke bawahnya itu tuh 4.000 lagi. Kita tarik bawah 4.000 lagi. Oke. Biasa seperti ini, kita tarik garis yang bagian bawah sini. Bentuk line lagi. Masih ada juga dong. Sorry. Ada friend aku yang bentuk segini. Ini 4.000 4.500 ya? Ya 4.500 nggak sih? Ada alat pengukuran ya teman-teman. Ya, coba ini. Kita tarik garis lagi. Di sini. Tarik. Oh, dari sini tetap tarik. 6.000 ke bawah. Buat garis bantu. Ini kan. Ya. Bila berbentuk seperti ini, kita bisa membuat kamar untuk anak di bagian ujung ini dengan panjang ke bawah 4.000. Tutup. Oke. Lalu yang satunya untuk toilet umum bentuk persegi dengan panjang masing-masingnya 3.000. Lalu selanjutnya untuk kamar kedua panjangnya sama besarnya sama seperti kamar yang kamar anak satu itu 4.000 banding 5. Sip. Ini adalah kitchen. Ini kamar anak dua, kamar anak satu, dan toilet. Lalu di bagian sebelah sini itu terdapat ruang cucian atau laundry dengan panjangnya yang dari sini ke sini tadi 4.500, ke bawahnya 2.500. Akan kita buat tutup di sini. Oke. Jadi seperti ini ada ruang laundry. Lalu di sini adalah terasnya dan kita akan membuat ruangan lagi 500 ke bawah untuk bagian pintu samping. Tutup lagi. Baik. Lalu tarik garis ke bawah 2.000 dan buat garis potongan ini. Ya enggak ya? Ya 2.500. Oke. Jika sudah seperti ini,
Aku nggak mau pakai yang bahasa ini, jadi aku hapus. Nah, jadi bentukan rumahnya sebenarnya seperti ini. Ini ada garis untuk menutupi. Oke, seperti ini. Kita bikin kamar utamanya yang sebelah sini. Taman berat 3.000. Habis itu turun ke bawah sepanjang 4.000. Tutup. Lalu ada WC di sini dengan panjangnya 2.000 3.000. Oke, nah menghubungkan ini dengan ini. Oke, jadi panjangnya sebenarnya itu. Oke, ini kan luas rumah cuma segini aja. Lalu, lalu, Tanggungnya. Nah, ini adalah kamar pertama. Nah, tadi yang buat pintu depan itu tuh kita tarik dari 4.000 ke sini. Terus ke bawahnya 1.200 kan? Tetap. Udah. Ini baru kita akan membuat um, inlet pada bagian ujung ini. Sebenarnya nanti aja sih. Tapi sekarang sih. Kita coba aja. Nggak tapi sih. Jika sudah berbentuk seperti ini, udah jadi sketsa rumah yang diinginkan, lalu kita akan membuat pasak dan dindingnya. Pasak dan dinding ini kita buat di luar sini aja, samping sini. Pasaknya ini menggunakan tool draw yang rectangle dengan bangun datar persegi dan masing-masingnya itu sebesar 500 500. Segini. Dah. Lalu kita buat circle atau lingkaran menggunakan diameter 300 dari midpointnya si siapa namanya ini? Persegi. Oh my God, tidak muncul. Jika tidak muncul midpointnya, kita akan menggunakan garis bantu yaitu oke. Sudah, baru kita hapus garis-garis yang tidak perlu ini. Pasaknya udah terbentuk. Saatnya kita memberikan hatch. Caranya, tool draw baru hatch, baru kita kasih yang solid. Oke, selesai. Baru yang kedua kita akan membuat dinding. Caranya itu kita menggunakan tool lain di sini. Ini kita menyesuaikan sama bentuk ininya ya. 1.000 sama 500 gini. Soalnya panjang ini dalam berapa? Ada 500. Ya benar ya. 500 terus rektangle lagi 1.000 F sama 350. Coba
Baru kita kasih nama dinding. Oke, udah baru kita oke. Nah, dia sudah berada di dimensi lain seperti ini. Kita gunakan ini. Pertama kita ke parameter, baru ke linear. Dengan cara titik tengah ini, dan ini melalui titik tengahnya, ini. Kita tarik ke atas panjang barang. Jika sudah seperti ini, kita ke action. Karena kita ingin biar bisa dipanjang-panjangin pakai yang stretch. Pertama kita klik distance, baru klik titik tengah ini, baru kita blok semuanya, baru blok lagi keseluruhan, baru enter. Nah, selanjutnya kita ulangi hal yang sama pada sisi yang satunya, klik, kita buat blok, baru kita blok lagi keseluruhannya, baru kita enter. Sudah, jika sudah seperti ini, biar kita bisa merotate-rotate-nya, kita gunakan parameter rotation, gini. Terus kita klik tengah ini, baru kita langsung klik aja, enter. Nah, jika ada seperti ini, baru kita ke action rotate. Klik titik tengah, baru kasih ini, baru kita blok keseluruhan. Enter. Nah, jika sudah, kita akan close. Harus have to change to dinding. Nah, kita akan coba apakah bisa. Kita tarik. Nah, bisa ya teman-teman bisa ditarik. Nanti menyesuaikan sama pasak dindingnya. Bisa di-rotate juga. Nih. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung aplikasikan ke sini. Ke bagian sketsa denah ini. Pasaknya. Pas. Tapi kalau ini oke, lanjut kayak gini kita langsung close. Itu gunanya biar dia kesimpan di insert sini, guys. Nah, udah ada kan kesimpan di insert, baru kita langsung aplikasikan ke bagian denahnya saja. Nah, untuk bagian tiap sudutnya ini kita akan pasang pasak. Kita klik insert, baru kita taruh pasaknya bagian ujung sini, titik tengah ya. Nah, jadi seperti ini cara memasukkan si dindingnya. Kita klik dinding ini, terus kita taruh di sini. Nah, habis itu kita pakai align untuk menempelkan antar bagian dinding ini dengan sini. Kita pakai titik tengah ya guys, kayak gini sama di tengah ini. Nah, jika sudah terhubung, kita tinggal klik enter. Kelewat. Up. Jadinya kita pakai align, terus kita klik ini, bisa di midpoint, baru kita tempelkan ke sini midpointnya juga, kita enter. Nah, jika sudah tempel seperti ini, tadi kan kita sudah blok untuk memberikan kesan biar bisa di stretch, ditarik. Nah, ini kita klik aja, dindingnya boleh kita tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, biar pas, kita taruh pasok lagi deh di sini, titik tengah. Oke, jika sudah, ini bisa kita tarik dan paskan ke sini. Oke. Nah, ini satu sisi udah jadi, tinggal diaplikasikan ke bagian sisi yang lain. Nah, ya baik jika semua pasang dan tiang telah
pasang di setiap sudut denah. Selanjutnya kita bisa menambahkan elemen-elemen properti seperti pintu, jendela, kursi, kasur, dapur, dan lain-lain. Caranya itu em, kita klik insert, ketik insert, lalu nah ini banyak sekali untuk ini. Nah ini untuk pemilihan-pemilihannya. Ini kita bisa gunakan seperti ini. Misalkan saya ingin memasukkan em, kursi. Ini adalah kursi ruang tamu. Ini anggap aja ini ruang keluarga di sini. Nah, jika karena ini masih kecil, ini kita bisa besarin dengan menggunakan tool scale. Nah, jika sekiranya cukup, ini juga kita bisa pindah-pindahin seperti ini. Oke, setelah itu untuk bagian kamar mandi, ingin menambahkan em, toilet deh misalnya. Toiletnya pakai yang ini. Ini tadi kamar mandi satu ya. Kamar mandi umum ya. Taruh di sini. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Cuma kelihatan sekecil ini. Ini bisa kita zoom. Terus kita klik. Terus kita pencet scale. Kita klik lagi baru kita gede. Ya, dan cukup ya. Gede-gedein ya. Sampai kelihatan aja. Nah, sekiranya cukup. Ini kita bisa atur lagi. Begini. Tambahin bathtub boleh untuk tempat mandinya. Kan nggak kelihatannya kecil. Ini lagi pakai scale. Nah, kan kelihatan tuh. Kelihatan pedis. Ini kalau biar mau fleksibel, matiin aja ortonya. Nah, biar bisa fleksibel. Oke, sudah. Selanjutnya bisa melengkapi elemen-elemen lain di bagian kamar satu, kamar anak dua, di kamar utama, WC utama, dan lain-lain. Oke, satu kita lengkapin. Udah. Ya, selanjutnya ini sudah dimasukkan semua elemen-elemennya. Ada dari kasur, ada kursi, ada tanaman, ada mobil, tempat mesin cuci, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membuat saluran black water sama air bersihnya. Nah, caranya itu tuh kemarin saya menggunakan tool line dengan cara misalkan mengambil dari sini. Jangan lupa nyalain orto. Biar berat-berat. Kita gunakan tool line. Baru kita tarik garis dari sini yang mungkin sepanjang 600. Baru diarahkan ke sini untuk bertemu sama yang satunya. Bentar. Itu namanya safety tank. Kita bisa singkat menjadi ST. Nah, caranya itu kita pakai tool yang teks ini, pakai multi line. Nah, terus kita klik safety tank dengan singkatan ST. Nah, oke. Karena ini tulisannya kurang besar, ini kita bisa besarin. Caranya gini, klik 2 kali baru di blok, terus kita besarin sampai angka 300. Nah, oke, berarti
Nah, baru bisa kita kasih warna ini. Aku kasih warnanya sih gini. Kita blok semua dulu. Oke, sudah kita blok semuanya, baru kita pilih ini, kita blok warnanya. Kita kasih warna, kita kasih warna merah karena dia pembuangan limbah. Oke, selanjutnya kita pakai ini buat pembuangan limbah, buat pembuangan limbah, eh, buat air bersih atau saluran PDAM-nya. Sama kita pakai tool line ini. Nah, ini kita ambil aja enggak di sini. Terus agak tinggiin sedikit. Kira-kira ya 800. Nah, bukan nyalain auto. Buatnya rectangle lagi. Taruh agak tinggi sedikit. Nah, kita kasih teks multiline, teks lagi. Kita kasih nama PDAM aja. Baru jangan lupa kita ubah dulu ininya. 300. Oke, mantap. Nah, tarik garisnya buat menghubungin ke pipanya. Sudah terkena warna semuanya. Selanjutnya kita kasih biar tahu panjang lebar per petak bagian dari rumahnya dengan pakai dimension ini. Caranya kita klik di tengah-tengah pasak. Nah, kita tarik. Nanti dia akan otomatis keluar ukurannya. Oke, nah karena ini ukurannya kekecilan, kita bisa menggunakan dim style di sini. Kita ketik dim style. Baru kita ke modify. Nah, ini kan text height-nya 100. Ini bisa kita besarkan 500. Nah, agak kelihatan kan sudah. Berarti kita kasih kita lakukan hal yang sama pada step bidangnya. Hmm. Jadi sekiranya cukup, udah jadi gambar soal denah soal 2. Udah ada ukuran-ukurannya, udah ada tempat pembuangan salurannya, dan elemen-elemennya. Jadi sekiranya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.